Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BTV, senang sekali Salva Asyani dapat menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Ruang Publik bersama bintang tamu spesial pada hari ini, yaitu dari Bapak Ahmad Tamim. Yaitu beliau ini adalah salah satu anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga di samping beliau juga ada Bapak Malik Setiawan, yaitu beliau ini salah satu pengawas bidang pengawasan isi siaran KBRI Jawa Timur, dan juga ada Ibu Amelia Rosyadi Putri, yaitu beliau ini koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Jawa Timur. Mari kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak Tamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya Bapak. Oke, Bapak Malik, saya ini sempat beberapa kali ketemu dengan Bapak Malik. Ini beliau ini selalu keren. Nah, ini bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah, kemudian di beliau ini ada Bu Amelia Rosyadi. Mari kita sapa dulu pemirsa. Siapa tahu nanti Bu Amelia ini bisa memberikan tips awet mudanya ini, Bu. Bu, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Elsa. Bagaimana Bu kabarnya, Bu? Harus selalu sehat. agar selalu bisa beraktivitas dengan baik, Mbak. Ya pemirsa, pada hari ini kita mengusung tema yaitu peran media dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2020, di mana peran media ini sangat penting sekali apalagi di masa pandemi COVID-19, yaitu di mana media itu memberikan sosialisasi dan juga pengawasan dan juga menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat ini dapat tersampaikan dengan baik apa itu infonya dan apa itu insinya, dan apa saja sih yang perlu disampaikan, dan juga apa saja peraturan-peraturan yang tidak boleh, dan kemudian juga apa saja yang harus diedukasikan kepada masyarakat. Mari kita langsung bertanya-tanya kepada Bapak Tamim selaku beliau ini anggota Komisi A DPRD Jawa Timur terkait dengan masyarakat. Nah, ini sejauh mana sih Pak kesiapan masyarakat terhadap menyambut Pilkada 2020 ini? Terima kasih ABTV yang seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia. Alhamdulillah, setelah tahapan pilkada ini terlaksana, di mana pendaftaran pasangan bakal calon sudah kita ikuti bersama, sementara KPU menutupnya tanggal 6 kalau tidak salah, sehingga sekarang sudah masuk pada tahapan verifikasi. Dan yang saya tahu di 24 September ini nanti akan ada penetapan bakal calon. Nah, dari situlah kemudian bahwa nyata adanya pilkada ini akan terlaksana. Karena selain penyelenggara, kesiapan dari KPU, tentu juga harus ada pasangan bakal calonnya, baru kemudian kampanye dan sosialisasi. Nampaknya warga kita, warga masyarakat kita dalam rangka menyambut pesta demokrasi ini sangat luar biasa. Walaupun ada dua, Mas Malik dan Mbak Amelia, yang hanya satu bakal calon, atau di Kediri Kabupaten ya kalau tidak salah, sama di Ngawi. Tapi memang aturan memperbolehkan tentang itu, sehingga ya jalan terus. Dan yang paling penting satu, sosialisasi oleh KPU, kemudian disambut oleh masyarakat. Perkara kemudian bagaimana kita mentaati protokol kesehatan, saya kira masyarakat kita sudah luar biasa terlatih. Hanya seterlatih apapun, kalau kemudian tidak ada manajemen yang baik, ya tentu akan amburadul juga. Sehingga kemarin Komisi A menyampaikan kepada KPUD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi dengan 19 kabupaten kota. Alhamdulillah, nampaknya satu, tentang jumlah TPS sudah ditambah, dan KPU RI juga menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada durasi waktu. Jadi masyarakat atau warga yang radiusnya tidak terlalu jauh dengan TPS ini diundang pada awal waktu, per setengah jam begitu, sehingga harapannya tidak terjadi penumpukan, terjadi massa yang bergerombol dalam jumlah besar pada saat pemungutan itu. Ini diantara ikhtiar-ikhtiar yang terpenting, asalkan penyelenggara, kemudian seluruh stakeholder, termasuk dari kepolisian, TNI, utamanya dari kesehatan, dipandu dengan peran serta masyarakat, insya Allah terkait dengan menyongsong sukses pemilu kada pada 9 Desember
9 Desember yang akan datang insya Allah akan terlaksana dengan baik dan insya Allah tidak akan ada klaster baru terkait dengan COVID. Iya. Nah, kalau untuk bagaimana peran pemerintah dalam Pilkada serentak 2020 ini, apalagi dalam masa pandemi ini, Pak. Jadi kan kalau masyarakat sebagai pendukung itu kan jadi semakin berkurang. Apalagi tidak boleh ada yang tatap muka atau berjaga jarak. Ini seperti apa, Pak, itu, Pak? Ini nek tatap muka itu ya boleh. Boleh ya, maksud kalau nggak saya tatap muka berkerumun. gimana cara saya mengenali bakal calonnya? Maksud saya berkerumun, Pak. Makanya kemudian peran media ini jadi penting. Setidaknya ya ABTV proaktif lah. Sekarang di Blitar Kabupaten ada beberapa calon. Didatangin, kemudian visi misinya seperti apa. Ya syukur kalau kemudian ada berkah buat ABTV, baiklah. Kalau toh tidak ada, ya diniati aja ibadah. Iya. Karena kalau negeri ini nggak ada pemimpinnya, ya rusak. Maka sekali lagi peran media saya kira sangat luar biasa. Karena kampanye dengan jumlah besar juga tidak boleh, ada batasan-batasan. Sehingga untuk menyebarluaskan visi misi bagi calon kepala daerah, saya kira peran media supaya juga nampak kelihatan. Kalau radio mungkin ya suaranya lah, itu juga penting. Tapi saya kira media televisi juga cukup penting. Dan ini adalah peran ini lembaga penyiaran publik lokal, saya kira seperti apa nanti konten yang baik kemudian tidak melanggar aturan. Saya kira ini bagian daripada sinergi kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, kalau untuk Bapak Malik dan juga Ibu Amel nanti bisa menambahkan ya. Kalau untuk terkait dengan fungsi kelembagaannya KPID sendiri dalam pengawasan isi siaran dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 ini seperti apa? Monggo dijelaskan kepada pemirsa. Baik Mbak Elsa dan Gus Amin, serta pemirsa di TV, mungkin saya sudah kesekian kali untuk bisa menyapa pemirsa yang ada di masyarakat ya, yang ada di wilayah Blitar dan sekitarnya. Jadi begini Mbak Elsa, KPID dalam pilkada ini penting seperti apa yang disampaikan oleh Bisa. KPID ini sebagai support system, karena apa? Dalam keseharian kita ada, sebelum saya jelaskan situ mungkin saya kasih sedikit overview tentang kelembagaan KPID dulu Mbak ya, bahwa KPID itu masyarakat ini mungkin juga masih bingung keberadaannya karena memang berbeda seperti KPU Bawaslu yang posisinya ada di setiap kabupaten kota. Kalau kita itu hanya di provinsi, kan begitu Mbak. Nah, KPID itu fungsinya salah satunya itu selain sebagai apa namanya bidangnya itu ada bidang perizinan, literasi, itu juga penguasa di sisi siaran. Yang tentunya juga kita punya tim monitoring atau tim pengawasan isi siaran yang setiap harinya itu juga mengawasi Mbak sekitar 398 televisi yang ada di Jawa Timur. Nah, khusus untuk pilkada ini kita juga sudah membentuk gugus tugas Pak ya, dalam untuk monitoring siaran pilkada. Jadi itu. Jadi kita adalah apa namanya sudah bekerja sama dengan MOU ya dengan KPU Bawaslu di 19 kabupaten kota. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah ke Ponorogo begitu dengan Bawaslu RI yang tentunya ingin menyampaikan kepada teman-teman lembaga penyiaran ini untuk mari bersama-sama karena begini Mbak, sebenarnya seperti sampai Gus Tamim ini luar biasa. Jadi peran dari teman-teman lembaga penyiaran ini itu sangat vital sekali ya, terutama untuk selain kita juga sering memberikan apa namanya himbauan kepada teman-teman lembaga penyiaran ini untuk terus membuat ILN tentang COVID-19 ya, seperti halnya ABTV pun juga berpartisipasi ya, dan itu penting kepada masyarakat. Sebenarnya itu COVID itu tidak apa ya memang hal menakutkan, tapi kan bisa untuk kita waspadai dengan protokol kesehatan. Jadi seperti itu Pak, itu peran media sangat penting. Dan tentunya kalau kita hubungkan dengan pilkada, bagaimana masyarakat ini agar mau datang ke TPS untuk bisa memilih, ini yang sangat penting. Bagaimana teman-teman lembaga penyiaran yang berharap melalui ABTV ini juga bisa menjadi apa namanya corong untuk wilayah Blitar begitu loh, untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentunya usahain nyoblos atau seperti apa dan seterusnya. Nah kalau KPID sendiri ya saya jelaskan, kami sudah melakukan rapat ya Mas Malik ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah membentuk yang namanya gugus tugas. Kita nanti akan melakukan roadshow Mbak ke 19 kabupaten kota untuk membentuk relawan monitoring siaran pilkada ya, yang nantinya mereka ini nanti akan bertugas untuk memonitor siaran-siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran ya. Tentunya kan ada batas waktunya Mbak, ketika harus bersiaran kan tidak boleh mencuri start seperti itu ya.
karena nanti akan ada aturan-aturan yang kita sampaikan. Jadi tidak boleh, harus sesuai itu. Nah, karena begini, keterbatasan KPID itu kan hanya di tingkat provinsi, Pak, 12 itu monitoring saja. Dan kemudian wilayah coverage areanya itu adalah 38 kabupaten kota, 19 kabupaten kota itu ya yang kita monitor. Ya akhirnya kita juga harus ke teman-teman mahasiswa, ke teman-teman organisasi masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pilkada ini gitu loh, Mbak. Ya, agar masyarakat itu tadi ya, yang pertama mereka bisa melalui lembaga penyiaran ini mereka bisa langsung datang ke TPS untuk nyoblos, ya, jangan sampai nanti angka golput semakin tinggi, ya, dan jangan sampai ada klaster baru seperti saya kutip yang disampaikan oleh Gus Tamim, ada klaster baru di pilkada ini, jangan sampai seperti itu. Kemudian teman-teman relawan ini nanti bersama-sama KPID untuk bisa menjadi jembatan ya pada masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawasi agar siarannya itu berimbang, Mbak ya. Ya, kalau ada dua ya. Kebetulan di daerah saya sendiri di Kabupaten Kediri yang memang tunggal, itu tidak masalah ya, dan di Ngawi begitu, dan nanti tetap kita lakukan pengawasan seperti itu. Ya, mungkin Bapak Malik bisa menambahkan? Progres yang perlu kita sampaikan kepada Gus Tamim dan masyarakat Blitaraya hari ini adalah bahwa ABTV Blitar, Gus, berhasil mendapatkan juara atau pemenang dalam Cipta ILM 2020 dalam penanganan COVID-19. Apa itu ILM itu? Iklan Layan Masyarakat. Iklan Layan Masyarakat. Pialanya ada di hadapan Gus ini. Nah, kita apresiasi kepada lembaga penyiaran yang setiap waktu concern terhadap program-program dari pemerintah provinsi dalam penanganan ILM atau COVID itu sendiri. Dan kita lakukan penjaringan sekitar 2-3 bulan dan didapatkan beberapa nominator dan kita tunjuk pemenangnya. Pada akhirnya Blitar mendapatkan 1 dari 3 untuk kategori televisi swasta lokal, kira-kira begitu. Itu yang pertama, dan ini mestinya dilanjutkan nanti Mbak Elsa dan ABTV, jangan hanya berhenti pada iklan layan masyarakat terhadap COVID. Terhadap pilkada nanti silakan berkontribusi kembali, di-create kembali bagaimana lembaga penyiaran ABTV ini berperan aktif dalam setiap momen dan kegiatan pemerintah pusat, daerah maupun juga di kabupaten dan kota. Dalam pilkada misalnya, monggo pemberitaan-pemberitaan yang sekiranya bisa berimbang terhadap pasangan calon atau bakal pasangan calon seperti yang didahulukan Gus Tamim itu kemudian dieksplorasi menjadi bagian penting agar masyarakat juga menjadi tahu siapa saja yang akan memimpin kabupaten dan kota di sekitar kita ini. Apalagi seperti yang Anda bilang, masyarakat saat ini ada pembatasan-pembatasan ketika bertemu, berkerumun, berjumpa dalam banyak orang, sehingga itu tentu akan menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi pasangan calon. Itulah sebenarnya peran-peran media dioptimalkan sesuai dengan tema yang kita minta pada hari ini. Optimalkan itu, bagaimana mereka mengenali visi dan misi, seperti apa membawa kabupaten dan kota Blitar ke depannya, atau mungkin bila perlu kabupaten tetangga sesuai dengan wilayah layanan siaran dari ABTV Blitar ini. Karena selain kabupaten dan kota, Gus juga melayani Kediri, masih menjadi coverage dari teman-teman di ABTV Blitar ini. Itu yang mesti dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, KPID tentu sudah sejak lama concern mengawasi secara kontinu dari waktu ke waktu sejauh mana kualitas siaran, sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sejauh mana komitmen kebangsaan yang dimunculkan oleh televisi. Parameternya yang dapat kami lakukan misalnya adalah kewajiban pertama memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya, apakah sudah dilakukan? Kemudian apakah memutar lagu-lagu nasional pada tengah malam atau saat tutup siaran, apakah sudah dilakukan? Itu juga menjadi ukuran-ukuran yang terus kami monitoring di beberapa kabupaten dan kota. KPID Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu bagian dari gugus tugas pengawasan pilkada. Nanti tentu akan lebih masif lagi, Gus, mengawasi teman-teman lembaga penyiaran yang di Blitar Raya ini jumlahnya sekitar hampir 30-an televisi dan radio di Blitar Raya. Ya, Bapak Malik, terima kasih. Ya, pemirsa, di segmen selanjutnya akan lebih dalam lagi membahas tentang peran media dan juga masyarakat dalam mensukseskan Pilkada 2020. Tetaplah bersama kami.
terima kasih masih bersama dengan Ruang Publik dengan tema peran media dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2020, tentunya dengan bintang tamu spesial pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Tamim dan juga Bapak Malik Setiawan dan juga Bu Amelia Rosyadi Putri. Ya Bapak Tamim, selaku dari anggota DPRD Komisi A Jawa Timur, mari kita bertanya-tanya langsung pemirsa untuk tentang 4 pilar kebangsaan. Nah, terkait dengan adanya Pilkada 2020 ini, bagaimana Pak? Banjir jelaskan kepada pemirsa. Jadi urutannya tetap bahwa semuanya terkait. Ya. Pilkada yang hari ini undang-undangnya masih pilkada ya. Jadi nanti seperti amanat undang-undang, pada saatnya hanya akan ada 2. Nanti pemilu presiden dan pemilu DPR. Tapi nanti tahun 2027 kalau nggak salah, 2024 ya sorry ya. Ya. Sehingga kaitan dengan 4 pilar, kan kita sudah, konstitusi negeri ini sudah menyepakati bahwa pendiri negeri ini bahwa pemimpin negeri ada 3. Jadi trias politika itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan ini kemudian kalau mau dikembalikan, ini adalah hajat rakyat. Jadi rakyat itu daulatnya, negara ini daulatnya ada pada rakyat. Sehingga pemilu kepala daerah yang akan datang pada 9 Desember ini juga hajat rakyat. Hanya negara ini adalah koordinasi dan fasilitasi. Sehebat apapun negara ini kemudian mengatur, katakan KPU dalam hal ini, termasuk Bawas, koordinasinya juga diatur sedemikian rupa, kalau nggak ada calonnya nggak bisa. Kalau kemudian ada calonnya sekalipun, kalau tidak ada campur tangan dari semua pihak termasuk media, terus kemudian nggak ada yang milih, walaupun aturannya juga belum diatur bahwa harus sekian persen yang hadir pada 9 Desember, bukan begitu, berapapun yang hadir jadilah. Ini kan karena beban biaya negara hanya tersedia dalam satu kali event. Padahal demokrasi kita di level bawah, dikatakan di kepala desa, ini sudah sampai pada biaya diusahakan oleh secara gotong royong. Ya tentu ada stimulus dari kabupaten, ada stimulus dari APBD yang pada saat itu kemudian Pilkades, tapi bahwa di desa itu nggak boleh ada yang namanya bumbung kosong itu. Lah kenapa kemudian di kabupaten kota termasuk provinsi boleh? Ini persoalannya adalah karena kehadiran eksekutif ini jadi penting. Sehingga pilkada ini juga merupakan bagian daripada proses terselenggaranya pilar kepemimpinan di negeri ini, ya tentu masuk kepada ya NKRI, ya Pancasila, ya Undang-Undang Dasar, kemudian apa satunya kok jadi lupa. 4 pilar ada NKRI, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Maka sekali lagi himbauan-himbauan yang kemudian kontennya juga diawasi oleh KPID dalam rangka bahwa kampanye ini nggak boleh kemudian menjelek-jelekan orang. Bahwa yang namanya orang yang meyakini akan satu prinsip mesti harus menghormati prinsip yang diyakini oleh orang lain, itu pasti. Nah, dalam konteks ini media dan seluruh kita harus berani menyuarakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Perkara perbedaan itu pasti ada. Tapi setelah selesai pilkada, ya kemudian ya itulah pemimpin kita. Dan pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin rakyat di kabupaten ataupun kota itu. Tidak hanya mereka jadi pemimpin bagi mereka yang mendukung saja. Inilah yang, jadi tidak sekedar kemudian partisipasi warga, bahwa nanti harapannya 70 sekian persen oleh KPU RI, tapi lebih daripada itu, pasca kemudian 9 Desember, terpilih bupati atau wali kota dan wakilnya, ini kemudian sekali lagi harus berupaya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini yang penting. Ini rangkaian semuanya. Terima kasih. Oke, kalau untuk sejauh mana sih Pak peran masyarakat terkait dengan adanya 4 pilar penguatan 4 pilar ini, Pak? Nah, iya, satu, kalau kita bicara Pancasila, mulai dari membangun manusia kan utuh. Tidak boleh membangun manusia hanya jiwanya saja, nggak boleh. Raganya saja nggak boleh.
supaya terjadi keseimbangan, kita ambil yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada permusyawaratan. Kalau kemudian kita bicara yang namanya Undang-Undang Dasar, semisal bahwa sekali lagi seluruh proses berbangsa dan bernegara ini adalah dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong serta keinginan luhur. Ini sehingga yang namanya pemilu kada ini adalah membangun daerah. Sekali lagi untuk para tim ya tentu memenangkan calonnya. Tapi bahwa rakyat membangun daerah diantaranya butuh pemimpin. Pemimpin, konstitusi kita mengamanatkan dengan cara pemilu kada. Asasnya bebas, jujur dan rahasia. Sama juga kalau kemudian nanti bicara yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya tentu perbedaan itu biasa, tapi setelah kemudian terpilih kepala daerah, terpilih yang namanya bupati atau wali kota beserta wakilnya, ya tentu mereka adalah bupati masyarakat di kabupaten itu secara keseluruhan. Inilah saya kira proses berdemokrasi yang tentu rakyat juga harus belajar, pemerintahnya juga harus memfasilitasi dan mengkoordinasi, dan seluruh elemen yang terkait harus berupaya untuk mencerdaskan seluruh masyarakat terhadap demokrasi untuk menuju bagaimana 4 pilar ini terjaga dan bisa diamalkan dan kemudian lestari di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Baik, kalau untuk Bu Amel dan juga Bapak Malik nanti bisa menambahkan terkait dengan peran media dalam pilkada serentak ini apabila masa-masa kampanye. Nah, ini konten dan isinya siaran seperti apakah yang aman atau yang seimbang? Itu bisa dikatakan seperti apa, Bu? Ya, jadi begini Mbak, untuk proses siaran kampanye itu nanti pasti tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada pemilu 2017 yang lalu itu adalah lembaga penyiaran itu harus netral dan proporsional. Gitu. Jadi ketika satu pasangan calon sangat diagendakan untuk dialog publik, ini konkret saja ya Mbak, Ibu pekan ini. Lalu pekan depan itu juga harus paslon yang lain. Nah itulah asas keberimbangan dan netralitas dari lembaga penyiaran itu patut dijaga. Nah, terkait untuk seandainya ada kasus juga Mbak, kebetulan di Kota Kediri, ketika salah satu stasiun televisi itu memang kita ada aduan dari masyarakat, ketika kok hanya setiap pekannya menampilkan satu paslon tersebut. Ternyata setelah kita klarifikasi ya Mbak, karena dalam proses penjatuhan sanksi di KPD Jawa Timur itu ada sebuah tahapan. Ya, jadi setelah tim monitoring kami melakukan monitoring atau pengawasan atau aduan masyarakat, kita memanggil lembaga penyiaran itu untuk proses klarifikasi terlebih dahulu apakah benar Pak jam sekian ini adalah aduan dari masyarakat, temuan tim monitoring kami jam sekian, terus diamati menayangkan dialog paslon nomor 1. Iya, jadi ada proses klarifikasi. Kemudian baru komisioner melakukan pleno dan penjatuhan sanksi. Nah ternyata ketika dipanggil itu, ketika masyarakat pasti sudah menjudge Mbak ya, oh kok paslon ini terus nih tidak netral nih TV ini kan begitu. Itu kasus Mbak, case yang terjadi. Nah setelah kita klarifikasi pada sidang klarifikasi dugaan pelanggaran siaran, ternyata media tersebut sudah mengirim surat, ternyata paslon 2 itu tidak bersedia hadir. Nah, itu menjadi catatan dan akhirnya tidak kita lakukan sanksi kalau sudah bisa menunjukkan buktinya, kemudian balasan dari surat dari media tersebut, ya akhirnya ya memang tidak masalah karena memang tidak bersedia seperti itu. Salah satu kasus lagi. Jadi media ini harus netral, berimbang dan proporsional dalam menayangkan paslon. Pemberitaan pun juga seperti demikian, seperti disampaikan Mas Malik Mbak. Gitu. Jadi jangan terus ketika segmen 1 paslon A, B gitu. Jadi agar masyarakat juga bisa menimbang dan memilah gitu ya Pak ya. Iya, kalau Bapak Malik bisa menambahkan? Saya mengingatkan kepada teman-teman lembaga penyiaran baik radio dan televisi termasuk ABTV Blitar, ada hal yang harus difahami. Pertama tentang kampanye. Masa waktu kampanye untuk di media elektronik itu tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember nantinya. Dan itu merujuk pada Undang-Undang 10 2016, nanti kita masih menunggu juga dari PKPU tentang kampanye itu sendiri.
semuanya difasilitasi oleh KPU. Jadi pemutaran penayangan itu dibiayai oleh KPU melalui hibah daerah. Kontennya disiapkan oleh pasangan calon masing-masing. Nah, nanti APTV juga bisa coba koordinasi dan melakukan kerjasama dengan KPU setempat dalam hal penayangan. Untuk TV ketentuannya adalah durasi per hari, batasan pemutaran adalah 10 kali per hari dengan durasi hanya setengah menit atau 30 detik untuk televisi. Untuk radio 60 detik atau 1 menit. 10 kali per hari selama kurang lebih 2 minggu kalau rentang waktu tanggal 22 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Itu masa kampanye. Masa kampanye. Keseluruhannya difasilitasi oleh KPU ya. Tidak ada spot di luar itu. Nah, itu yang pertama saya ingatkan itu. Jadi jangan sampai nanti terjebak ada tim nawari untuk pasang karena itu belum diatur. Ini tentu akan menjadi dugaan pelanggaran yang merepotkan. Sebelum masa penayangan tanggal 22 itu ada kesempatan lain berupa sosialisasi. Ini bisa merujuk pada program dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. Kontennya bisa mengambil dari sana, teman-teman lembaga penyiaran, bisa juga kepada pasangan calon. Cuman kuncinya satu, adalah beri kesempatan yang proporsional. Akan lebih aman lagi kalau dalam sebuah forum dihadirkan keseluruhan dari pasangan calon, ditambah mungkin dengan panelis dan ahli atau pengamat begitu. Kalau satu-satu misalnya hari ini Anda datangkan satu, besoknya satunya, ada kemungkinan salah satu tidak bisa hadir. Nah, sehingga muncul dugaan di masyarakat Anda tidak berimbang. Kemarin ini dikasih, yang satunya kok enggak. Maka daripada menimbulkan tafsir yang seperti itu, lebih baik didatangkan beberapa paslon yang ada itu, dikasih panelisnya, dikasih narasumber lain sebagai penyeimbang. Apakah tentang misalnya tentang tata pemerintahan, ahli ekonomi misalnya, kita gali sejauh mana kemampuan mereka dalam mengeksplorasi dan menyiapkan kepemimpinan 5 tahun yang akan datang. Ya pemirsa, kita juga sudah bergabung dengan Pak Baha, yaitu Komisioner KPUD Kabupaten Blitar. Selamat pagi Bapak Baha. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Baha, di studio ada Ibu Amelia Rosyadi selaku pengawas dari isi siaran KBRI Jawa Timur, dan juga Bapak Malik, dan juga ada tamu spesial kita yaitu Bapak Ahmad Tamim, yaitu Komisi A DPRD Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Gus Tamim, kemudian Mas Malik Setiawan, kemudian Mbak Amalia Rosadi, bidang pengawasan isi siaran KPID. Iya Bapak, terkait dengan peran media dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak 2020 ini, bagaimana sih apa yang sudah dilakukan oleh KPU terhadap peran media ini? Sudah bentuk kerjasamanya seperti apa Pak ini Pak? Jadi media kita anggap sebagai mitra ya, mitra KPU, karena sesuai dengan PKPU 8 tahun 2017, yaitu berkenaan dengan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, posisi media itu sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilihan atau pilihan yang dilakukan oleh KPU, sehingga media merupakan mitra strategis yang dalam hal ini sebagai mitra untuk bersosialisasi maupun pendidikan pemilih. Terlebih sekali di masa pandemi ini ya, kita tidak meninggalkan ya kawan-kawan media dalam melakukan sosialisasi, pemberitaan, tahapan-tahapan pemilihan di kabupaten kita. Jadi sekali lagi media merupakan mitra dari KPU berkenaan dengan pemberitaan dan sosialisasi. Ya Pak, yang terakhir Pak Nggih, untuk harapan yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan juga apalagi khususnya para media-media agar nanti kedepannya Pilkada 2020 ini berjalan dengan sukses. Harapan kami ya, kawan-kawan media dalam hal ini ya, karena sebagai mitra KPU tentunya melakukan pemberitaan secara
faktual ya, secara faktual dan juga sesuai dengan yang dalam hal ini ancaman dalam pemilihan ke depan ini adalah terkait dengan pemberitaan hoax, kemudian berita-berita yang mengandung sara. Kami berharap kawan-kawan media juga menyupport dan mendukung kaitan dengan gerakan anti berita hoax dan ataupun berita-berita yang mengandung sara. Kami pun juga berharap masyarakat yang dalam hal ini kita pahami masyarakat masih banyak ya yang dalam hal ini belum terjangkau dengan aksesibilitas terkait dengan media, kemudian baik media televisi, kemudian media cetak dan sebagainya. Sehingga kami berharap media yang ada di Kabupaten Blitar ini betul-betul menjadi media yang menarik dalam hal penyampaian informasi atau kebutuhan informasi bagi pemilih terkait dengan hal-hal kita pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar. Mbak. Ya, Bapak Bahar, terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama kami. Ya, pemirsa, di segmen selanjutnya akan lebih dalam lagi membahas tentang peran media dan juga masyarakat dalam mensukseskan Pilkada 2020. Tetaplah bersama kami. Masih bersama dengan Ruang Publik dengan tema yaitu peran media dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak 2020. Dan pemirsa, kita sudah tersambung dengan narasumber kita yaitu Pak Hakam, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar. Dan mari kita langsung bertanya-tanya melalui telepon interaktif yaitu terkait dengan apa saja yang Bawaslu terkait dengan Pilkada 2020 ini. Kita langsung sapa pemirsa. Assalamualaikum. Ya, Bapak Hakam, kita langsung bertanya-tanya nggih. Untuk bagaimana sejauh mana sih Pak untuk progres dari Bawaslu terkait dengan Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Blitar ini, Pak? Ya, terima kasih. Tentu Bawaslu ingin memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan itu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, untuk memastikan semuanya dalam tahapan penyelenggaraan itu tentu Bawaslu mengajak peran serta aktif dari teman-teman media untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Kita memiliki peran yang sama, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara dan media sebagai salah satu elemen masyarakat yang juga ikut bertanggung jawab untuk menghadirkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berkualitas. Karena kita sama-sama memiliki fungsi melakukan yang namanya pengawasan dan pencegahan. Sedangkan media juga punya fungsi seperti itu, juga selain fungsi pengawasan juga memiliki fungsi edukasi. Apalagi ini eranya era teknologi informasi, maka peran media itu sangat penting sekali. Sehingga kami selalu mengajak peran serta aktif dari media, baik itu elektronik maupun cetak, untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini, Mbak. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana peran media ini kan sangat penting sekali dengan Bawaslu, Pak ya. Ini langkah-langkah apa saja sih ke depannya agar nanti Pilkada 2020 ini dapat berjalan dengan sukses?
Iya, betul Mbak, karena memang pilkada saat ini di tengah suasana pandemi COVID-19 di mana komunikasi yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara sendiri harus juga mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, sehingga komunikasi yang efektif yang bisa dilakukan adalah bagaimana memainkan peran media dalam melakukan komunikasi baik itu berupa kampanye maupun bentuknya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, dan itu bisa dilakukan oleh yang namanya media. Maka media memiliki peranan yang sangat penting untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2020 ini. Baik Bapak, terima kasih. Kalau untuk harapannya yang terakhir Pak, agar pilkada ini berjalan suksesnya seperti apa Pak yang disampaikan kepada masyarakat? Ya tentu semuanya, semua stakeholder, baik itu penyelenggara, Bawaslu, KPU, baik itu peserta, pasangan calon, tim kampanye, dan tentu pendukung, yaitu dalam hal ini masyarakat, untuk mematuhi sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau semuanya sudah sesuai dengan peraturan, saya yakin pelaksanaan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ini bisa berjalan aman, kondusif, demokratis, dan legitimatif. Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Bapak Hakam sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi dan juga mengedukasi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak Hakam, semoga sehat selalu ya Pak. Ya pemirsa, tadi kita sudah bergabung dengan Bapak Hakam selaku dari Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, di mana terkait peran media itu sangat penting dilakukan ya dalam hal pengawasan dan juga sosialisasi terkait dengan Pilkada 2020 ini. Nah, Pak, yang terakhir untuk Bapak Tamim nih, terkait dengan Pilkada 2020 ini, harapannya yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan juga 4 pilar kebangsaan tadi dan juga stakeholder agar bersinergi bersama mensukseskan Pilkada 2020. Jadi pemilu kada ini sesuatu yang biasa. Ya, istimewanya adalah bisa jadi tetap karena incumbent juga mungkin masih maju kembali, bisa jadi kemudian berganti. Dan kalah menang itu sesuatu yang sudah sunatullah. Itu pasti terjadi, sehingga kita, utamanya media, kemudian para tokoh masyarakat, ya pemerintah, dan seluruh yang terkait, mesti harus menyampaikannya dengan sejuk. Sehingga pilkada ini menjadi sebuah ajang demokrasi yang bahasanya ajang demokrasi yang penuh dengan kegembiraan. Ya kudu seneng, sehingga akan meningkatkan imun. Kalau kemudian imun, ya insya Allah tidak akan kemudian urusan dengan terkait dengan virus corona dan yang lainnya. Jadi jadikanlah pilkada ini adalah sesuatu yang gembira, sesuatu yang sangat positif, dan perbedaan itu adalah yang biasa, sehingga gembira itu tidak hanya soal masyarakat, tapi juga gembira para calonnya, gembira seluruh tim suksesnya, termasuk penyelenggaranya. Sehingga dengan pilkada, imunnya akan jadi kuat, demokrasinya akan jadi mantap, pemimpin masa depannya juga akan jelas visi misinya. Saya kira itu sukses pemilu 9 Desember untuk Kabupaten dan Kota Blitar dan semuanya. Amin. Amin. Ya, kalau untuk Bapak Malik dahulu ya, untuk yang terakhir nih Pak, harapan yang kemudian apalagi pedoman peraturan bahwa tentang media itu harus netral dan juga seimbang agar nanti kedepannya Pilkada 2020 ini dan seluruh media ini dapat sukses semuanya Pak. Penggunaan media sosial dan media mainstream itu mutlak dan sangat harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.
Maka kami berpesan kepada sahabat-sahabat kami di KPU dan Bawaslu, silakan bekerja sama dan menggunakan lembaga penyiaran di Blitar Raya ini yang sudah berizin. Jadi kita mendorong teman-teman di KPU dan Bawaslu menggunakan lembaga penyiaran baik radio dan televisi yang sudah berizin sebagai media untuk sosialisasi maupun nanti pada masa kampanye nantinya. Data-datanya nanti bisa diminta kepada kami, silakan datang ke KPID atau persurat atau bagaimana nanti bisa kita tindak lanjuti hal itu. Yang terakhir, kita selalu berpesan kepada lembaga penyiaran, netralitas dan proporsional itu dijaga betul agar pertama tentu mendorong kualitas penyiaran Anda agar tidak bermasalah baik kepada KPID maupun juga kepada masyarakat. Apalagi jangan lupa kandidat-kandidat ini punya masa, punya calon pemilih yang notabene selalu memantau siaran televisi Anda. Sekali Anda tidak berimbang, tentu akan menjadikan problem di kemudian hari. Terima kasih peran sertanya kepada API TV dan kawan-kawan lembaga penyiaran di Blitar Raya. Demikian. Kalau Bu Amel nih, untuk peran pengawasannya seperti apa ini Bu untuk Pilkada 2020 ini? Ya, Mbak Elsa, tentunya kami akan optimalkan. Karena kami juga sudah melakukan proses ya untuk penggalangan 20 tim relawan di setiap kabupaten kota yang akan pilkada, terutama teman-teman yang di monitoring kita yang ada di pusat ya, di Surabaya, itu juga sudah kita optimalkan. Tentunya dengan kita akan memberikan pembekalan terkait apa sih seharusnya yang perlu diawasi, itu kan tentunya relawan perlu tahu juga. Dan saya juga berpesan kepada lembaga penyiaran sama halnya seperti Mas Malik, netralitas mohon untuk dijaga Mbak, seperti itu. Dan tentunya kami juga berdasarkan survei saat ini, apalagi di musim pandemi ini Mbak, media mainstream, televisi dan radio ini masih menjadi arus rujukan utama masyarakat untuk mengisi kesehariannya karena belajar dari rumah, kemudian juga bekerja dari rumah. Berdasarkan hasil riset dari salah satu hasil riset dari Metals Mbak di tahun 2019 kemarin, ternyata tingkat hoax yang paling rendah itu adalah radio di 0,8% dan televisi 1, sekian persen. Selebihnya adalah media sosial. Maka ini adalah kesempatan dari ABTV salah satunya yang merupakan media mainstream yang ini bisa lebih dipercaya masyarakat sebagai rujukan Mbak ya untuk bisa memilih ya, kalau kita bukan pilkada adalah paslon dan tentunya adalah sebagai kontennya untuk bisa diperhatikan. Karena ini adalah kesempatan teman-teman lembaga penyiaran televisi khususnya ABTV ini untuk mari kita mencuri perhatian dari masyarakatnya, bukan mencuri ya, kita fasilitasi masyarakat untuk menyuguhkan penyiaran yang cerdas, yang edukatif, dan dalam pilkada ini ya netralitas serta keberimbangan untuk dijaga. Dari saya kira demikian. Iya Bu. Ya, sebelum kita tutup ini Bu ya, terkait dengan hoax itu tadi. Nah, itu kan menjadi masalah utama. Apalagi di media sosial seperti ini kan banyak sekali berita hoax di mana masyarakat ini bingung untuk membedakan mana sih berita yang benar, mana sih berita hoax. Nah, ini bisa jelaskan kepada pemirsa terkait bagaimana membedakan antara berita hoax dan berita yang benar. Nah, kalau berita hoax, Mbak, itu biasanya kan kalau kemenangan KPID ini kan tidak di media sosial ya, berdasarkan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 kita adalah mengawasi lembaga penyiaran yang berfrekuensi, dalam artinya adalah radio dan televisi, bukan yang streaming Mbak ya. Tapi saya akan coba jawab juga. Untuk berita yang hoax ya, itu adalah biasanya sumbernya itu tidak jelas Mbak. Biasanya kan itu massal gitu ya, disebarkan secara massal seperti itu. Nah kemudian nonton aja ABTV, karena pasti deh informasinya itu tidak akan hoax ya. Jadi saya akan sampaikan kepada seluruh warga di Kabupaten Blitar ataupun di Blitar Raya ini untuk menonton televisi dan radio. Karena apa sih Mbak, medsos itu kan kita tidak tahu ujung pangkalnya. Kalau teman-teman lembaga penyiaran kan jelas ada reporternya, kemudian ada teman-teman yang mengedit begitu ya. Ya ada editing. Kalau media sosial kita tidak tahu dari mana sumber ujung pangkalnya kan begitu. Mereka tidak punya kekuatan-kekuatan tentunya seperti teman-teman media televisi dan radio, mereka yang punya reporter yang bisa konfirmasi, yang bisa tentunya untuk kita ajak klarifikasi dan diskusi. Baik pemirsa, ajang kontestasi kepala daerah atau Pilkada 2020 ini merupakan momen kerjasama antara pemerintah dengan media, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ketika digitalisasi merambah setiap kehidupan, semua pihak memegang erat teknologi yang tentunya memiliki dampak yang positif apabila kita dapat mengolahnya dengan cerdas. Peran media itu juga sangat penting karena dapat menginformasikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam pilkada dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih Bapak Ahmad Tamim sudah menjadi bintang tamu spesial pada hari ini, dan semoga kedepannya pilkada 2020 ini sukses Pak ya.
sukses pilkada adalah sukses rakyat Kabupaten Blitar. Amin. Ya, kalau terima kasih juga untuk Bapak Malik. Terima kasih atas kunjungannya ke studio kami dan juga Mbak Amelia Rosyadi, tambah cantik dan awet muda. Ya, terima kasih pemirsa sudah menemani 60 menit bersama kami di ruang publik. Salva Asyadi beserta kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.